Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bagaimana Mbak? Baik, Bu, perkenalkan saya Indah Saputri Dewi. Ya, Mbak, gimana? Baik, Mbak, gini, jadi saya mau konsultasi. Eh, Beberapa hari ini saya mengalami keadaan yang sangat buruk, di mana yang pertama saya sariawan. Sariawan di beberapa tempat ini nggak sembuh-sembuh selama kurang lebih 3 bulan. Nah, kemudian ada batuk yang tidak sembuh juga selama 6 bulan, serta berat badan saya terus berkurang. Gitu, Bu. Kegiatannya Mbak Indah selama ini apa Mbak? Kalau boleh tahu. Eh, Kalau kegiatan saya itu aktif, Mbak. Aktif, maksudnya itu aktif di bidang kayak ikut transfusi darah gitu. Oh, tuh. Oke, baik Mbak. Nanti saya informasikan lagi ya. Nanti saya bantu cek ke lab apakah Mbak Indah mengalami HIV atau tidak. Nanti kalau lanjutannya nanti saya informasikan lagi ya Mbak. Oke? Baik, Bu. Terima kasih. Kemudian ini saya pindah ke laboratorium terlebih dahulu ya. Iya, Mbaknya tunggu dulu nanti dicek ya setelah itu. Baik, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, iya Mbak. Perkenalkan saya Ana Putriyanti. Saya di sini mau konsultasi, Bu. Konsultasi, boleh Mbak, mau konsultasi apa Mbak Rina? Jadi gini, saya tuh udah beberapa bulan ini ngalamin kayak kelelahan terus-menerus, terus berkeringat di malam hari, demamnya juga nggak turun-turun, terus nafsu makan saya juga menurun dan ada luka yang sulit sembuh. Itu bagaimana ya, Bu? Oh, oke. Kegiatannya Mbak Rina biasanya ngapain Mbak kesehariannya? Mmm, saya, suka murung di kamar sih, Bu. Soalnya sebelumnya saya pakai narkoba yang jarum suntik. Udah berapa lama Mbak kalau boleh tahu? Udah lama banget sih, ini juga mungkin karena ada tanda gejala penyakit saya ini jadi saya berhenti. Cuman kok sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu. Oke, oke baik Mbak Rina, gini. Kan belum tahu nih gejala, masih baru gejalanya, belum tahu penyakitnya apa. Jadi saya mau nanti habis ini saya coba untuk Mbak Rina ke lab dulu dicek. Sebelum diketahui penyakitnya, Mbak Rina ke lab dulu dicek apakah Mbak Rina HIV atau tidak. Nanti kalau emang gejalanya itu memacu sama HIV atau enggak, nanti selanjutnya bakal ditindaklanjutin lagi ya Mbak Rina. Jadi sementara ini untuk meriksa keluhan yang Mbak Rina rasakan itu nanti lewat pemeriksaan lab ya Mbak. Setelah ini, Oh ya, berarti ini saya langsung ke laboratorium ya, Bu? iya langsung ke Oke. laboratorium di baru nanti tahu hasilnya ya Mbak. Oke, terima kasih. Iya sama-sama. Assalamualaikum. Di sini saya ingin konsultasi. Beberapa minggu yang lalu itu, nama saya Erina Triiswati. Beberapa minggu yang lalu itu, saya itu mengalami demam, lalu badan rasa nyeri, serta eh, apa itu ada benjolan kecil di bagian leher saya. Nah, saya mau periksa ke dokter itu takut kalau terjadi apa-apa, makanya
saya datang ke Ibu. Demamnya itu udah berapa lama Mbak kalau boleh tahu? Demamnya itu kira-kira udah 3 minggu, tetapi naik turun naik turun. Oh gitu ya. Baik, Mbak. Ini biar tahu penyakitnya Mbak apa, dicek dulu ya Mbak ke laboratorium. Nanti kalau Ya, udah tahu hasilnya, nanti baru ketahuan Mbaknya itu mengidap HIV atau enggak. Maksudnya dari gejala Mbak yang sebutin itu tadi termasuk uh, gejala-gejala HIV sih. Cuman nanti dicek dulu ke laboratorium pastinya gimana. Nanti kalau udah keluar laboratoriumnya ketahuan penyakit apakah Mbak mengidap HIV atau tidak. Seperti itu. Jadi habis ini Mbak langsung ke laboratorium ya untuk melakukan pemeriksaan. Mbak oh Erina. gitu kan. Ya, ya Iya, baik. Tuh. Terima kasih. iya sama-sama. Oke, Mbak Indah, hasil dari pemeriksaan laboratorium tadi ternyata Mbak Indah positif. Nah, untuk pemeriksaan lebih lanjut lagi, apakah benar-benar Mbak Indah itu positif HIV atau AIDS? Nanti 6 bulan lagi, kemungkinan Mbak Indah balik lagi ke sini ya Mbak Indah buat ngecek ulang lagi beneran benar-benar sudah dinyatakan positif atau belum. Seperti itu Mbak. Baik Bu, berarti ini saya sudah positif ya? Iya, sudah positif. Cuma nanti lebih jelasnya lagi 6 bulan lagi Mbak Ina datang ke sini, ke dicek lagi di laboratorium, baru nanti baru ketahuan hasilnya. Seperti itu. Oke, baik Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ibu Mbak Rina, Ya, dari hasil pemeriksaan tadi di laboratorium, ternyata Mbak Rina itu hasilnya positif. astagfirullah. Positif HIV atau AIDS. Jadi nanti kemungkinan 6 bulan lagi Mbak Rina balik lagi ke sini, dicek di laboratorium ya lebih pastinya kalau yang benar-benar HIV atau AIDS. Soalnya yang sekarang ini hasilnya positif Mbak. Seperti itu. Oh, nggih, Bu. Terima Ya, kasih. iya. Oke. Untuk Ibu Erinda, ini hasil dari laboratorium positif. Nah, nanti Ibu 6 bulan lagi Ibu ke sini. Dicek di laboratorium. Apakah Ibu benar-benar positif HIV atau AIDS? Itu nanti ketahuannya pas 6 bulan lagi Ibu. Pemeriksaan yang kedua. Jadi kemungkinan 6 bulan lagi Ibu ke sini ya untuk pemeriksaan yang kedua. Seperti itu Ibu. Baik Ibu, berarti walaupun kita itu tidak melakukan hubungan seksual secara intim, tetap yaitu melakukan oral atau mulut itu bisa menyebabkan HIV/AIDS ya. Ya kemungkinan itu bisa Ibu. Oh begitu ya. Ya udah terima kasih Bu. Iya sama-sama. Oke, di sini saya mau apa namanya menyebutkan hasil laboratorium yang kedua sama Mbak Indah, Mbak Rina, sama Mbak Erinda. Saya kumpulin karena uh, Ibu Mbak Indah, Mbak Erinda sama Mbak Rina itu ternyata hasil yang keduanya tetap positif. Tapi maksudnya jangan risau atau jangan takut, jangan terlalu terbawa pikiran gitu. Maksudnya HIV itu bisa sembuh tapi asalkan ibu sama ibu-ibu mau menjalankan pengobatan yang dari dokter sama rajin minum obat yang dikasih, insya Allah mungkin bisa meringankan penyakitnya gitu. Jadi nggak usah takut, jangan risau juga, jangan sampai kepikiran sampai bikin badannya ngedrop. Malah justru kalau kepikiran malah semakin apa ya?
semakin terbebani gitu, semakin terpikirnya malah penyakitnya nggak sembuh. Seperti itu. Mungkin ikut anjuran dokter aja yang dikasih, kayak misalkan minum obat ini diminum, ikut pengobatan ini diikuti. Tuh. Iya, Bu. Bu, izin bertanya. Ya. Kenapa ya saya itu kok bisa positif itu kenapa? Apa karena itu yang sering transfusi darah ya? Bisa jadi mungkin transfusi darahnya kan kita nggak tahu kalau memang sih kalau biasanya transfusi darah itu kita nggak tahu kalau orang itu ngidap penyakit yang berbagai macam gitu kan. Misalnya kalau orang-orang itu kalau yang transfusi darah itu kayak ada penyakit apa gitu, kita kan nggak tahu itu kan biasanya ngalir ya gitu gitu deh pokoknya, jelasinnya susah ya. Pokoknya gitu sih, kalau transfusi darah itu yang kena HIV-nya cepat, transfusi darah, hubungan seksual, terus narkoba itu biasanya cepat terkena HIV, gampang nyebarnya HIV, seperti itu. Terima kasih ya, Bu. Iya, Mbak, sama-sama. Tetap semangat ya, jangan takut, seperti itu. Nanti kalau saya dikucilkan bagaimana ya, Bu ya? Jangan, enggak, kalau dikucilkan kayaknya enggak begitu dikucilkan, Mbak. Kan HIV itu kan ya memang sih HIV itu bisa menular, tapi enggak ini kok, enggak begitu, gimana ya menjelasinnya ya. Pokoknya jangan sampailah bikin walaupun sekitar kayak bilang ini HIV gitu, jangan terlalu dipikirin. Maksudnya jangan terlalu mikirin omongan orang, terus jangan juga jadi kepikiran kalau dia ngomong kayak gini, jangan, itu bikin ngedrop. Mending hidup sehat, terus ngejalanin obat-obatan sama minum obat-obatan yang dikasih itu udah main. Seperti itu. Ya Mbak, makasih ya Bu Seperti itu. ya. Sama-sama. Kalau untuk makanannya itu apakah ada yang harus dihindari untuk makanannya? Kalau untuk makanan sih kayaknya ini apa namanya, makanannya yang kayak makanan siap saji gitu, terus makanan yang minum-minum kopi kayak gitu dihindari ya, Bu Indah. Banyak buah-buahan sama makanan yang berkarbohidrat gitu kayak kentang, terus susu juga boleh, ikan. Kalau yang makan makanan instan gitu kayaknya jangan dulu, maksudnya dikurangin, jangan terlalu banyak, mending makan buah, susu, atau enggak ikan-ikan gitu yang lebih sehat. 4 sehat 5 sempurna gitu, seperti itu. Ya Bu, makasih. Iya, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi mungkin Mbak Rina atau Mbak Indah? Mbak Irinda, maaf. Maaf, izin bertanya, jika misalnya ini kan saya tipe orang yang walaupun sedikit hal kecil itu kepikiran banget. Nah, gimana caranya agar saya itu jika ada omongan dari orang lain itu tidak
kegiatan seperti apa sih ya kan, kecuali tadi kan Ibu kan menyarankan untuk tidak memikirkan omongan orang, terus rajin-rajin meminum obat dari Ibu, nah dari dokter. Nah, kegiatan apa sih yang biar tidak memikirkan hal tersebut gitu? Mungkin kegiatannya kayak olahraga, mungkin Bu, olahraga kayak jogging gitu, biar maksudnya biar nggak terlalu stres juga, nggak terlalu memikirkan penyakitnya. Masak-masak jadi satu penyebab biar Ibu mikirin apa ya yang Ibu pikirin, kayak santet ini gitu, atau kalau HIV gimana nih pasti ini gitu. Mending Ibu ya melakukan hal-hal yang Ibu saja, yang kan hidup sehat itu kayak olahraga mungkin, atau yang tadi saya bilang kayak hidup sehat itu olahraga. Kalau misalkan pengen sering olahraga, mungkin suka masak atau suka ngejahit kayak gitu sih, bikin lebih hal yang positif aja sih Bu, kayak gitu. Jadi, saran Ibu menurut saya sangat membantu. Terima kasih ya. Ya, Saran Ibu sama-sama. Ada menurut yang saya lagi sangat membantu. ditanyakan Terima kasih mungkin ya. Mbak Rina? Bu, ini bisa disembuhkan nggak toh penyakitnya? Mungkin Kok takut ya? kalau untuk sembuh 100% sih mungkin belum ada sih selama ini yang HIV. Mungkin kalau untuk 100% kayak sembuh normal total itu mungkin belum, tapi kalau misalnya insya Allah kalau misalnya Ibu rajin rutin minum obatnya, terus melakukan terapi-terapi gitu, insya Allah bisa kok Bu. Maksudnya hilangnya nggak mesti 100%, tapi setidaknya adalah gitu. Maksudnya tidak, gimana ya, tidak 100% hilang, tapi mungkin bisa meringankan, seperti itu. Onje. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi? Bu, mau tanya satu lagi. Ya, silakan. Tanya apa? Itu Bu, kalau misalkan kita kan udah positif, nah badan kita itu tuh lemah, sakit, terus itu apakah memperburuk dari penyakit HIV/AIDS itu ya? Indah bertanyanya susah banget nalarnya. Bisa, karena kan menyerang sistem kekebalan tubuh gitu aja. Oh, berarti jawabannya bisa. Oke. Bisa, karena kan kalau HIV itu nyerangnya kekebalan tubuh. Jadi mungkin kalau Ibu lemas atau Ibu kurang fit, bisa ngaruh sih sama penyakitnya Ibu. Seperti itu. Berarti saya harus menjaga agar tubuh saya itu tetap fit ya. Ya, benar. Harus menjaga tubuhnya tetap fit, tetap segar walaupun dinyatakan HIV gitu. Tetap, pokoknya intinya itu hidupnya harus sehat, hidupnya harus senang, hidupnya harus, ya senangnya dalam arti itu kayak jangan terlalu memikirkan, jangan terlalu juga sedih-sedih gitu. Maksudnya pikir yang positif aja, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama.